Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini juga kita memperingati Hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk menuntun, menguatkan, dan menghiburkan kita dalam kita menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, sekali lagi kita patut bersyukur dan memuji Allah kita. Mari kita mengangkat pujian penghormatan kita dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah namanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
kami mengucap syukur buat segala pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami patut bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, kesempatan ini dapat kami pakai, kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah setiap kehidupan kami dapat menghidupinya setiap hari. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh dalam ibadah kami berdoa kepadamu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami, layakkan setiap kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sehingga sepanjang ibadah ini hanya Engkaulah yang dimuliakan, hanya Engkaulah Allah yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, berarti kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, dan percaya bahwa Ia akan menuntun dan menjaga seluruh kehidupan kita sampai pada akhirnya. Mari kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 220, Ku Tahu Yang Kupercaya. Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya dan menjauh bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Sebagai orang percaya, mari kita mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kita, memegang tangan kita setiap hari, agar kita selalu dapat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita tidak tersesat ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus.
tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Biarlah kita mau agar Roh Kudus terus menuntun kehidupan kita setiap hari. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengucapkan 10 hukum yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, Allah Roh Kudus. sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Heni Pujiastuti. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh mengisi setiap kehidupan kita.
Mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 215, Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Sekali lagi, kemana saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kepada Evangelis Heni Pujastuti dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana waktu Tuhan berikan kepada kami bersama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, terangilah hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati juga jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, kuasa Roh Kudus dalam bersaksi. Terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, kemudian Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta selalu jatuh pada minggu ke-7 sesudah Paskah. Di hari itu untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem di atas murid-murid Tuhan Yesus. Awalnya tidak banyak yang mengerti apa itu Roh Kudus dan tujuannya dicurahkan di bumi. Namun pasti kehadiran Roh Kudus telah membawa perubahan yang besar dalam diri murid-murid Yesus. Seperti api yang membakar semangat mereka untuk bersaksi, memberitakan Injil, dan menjadi penggerak gereja mula-mula. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kuasa Roh Kudus dalam bersaksi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seberapa pentingkah bersaksi bagi Kristus itu? Sebagai umat Tuhan, seringkali kita lalai akan tugas kita yang paling penting. Kita berpikir apabila kita telah menghabiskan waktu berjam-jam di dalam melayani di dalam gereja, itu sudah cukup. Padahal ada satu tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Apabila kita terlalu santai di gereja, maka seringkali yang timbul adalah masalah. Namun kalau kita sibuk menjadi saksi Kristus, kita tidak sempat lagi mencampuri urusan orang lain. Oleh karena itu, sekarang timbul pertanyaan, apakah itu saksi, bersaksi? Dan mengapa bersaksi itu harus dilakukan? Dan apa hubungannya dengan Roh Kudus? Yang pertama kita akan melihat apa itu bersaksi dan apa hubungannya dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersaksi yang pertama berarti ada saksinya, mempunyai atau memakai saksi. Yang kedua menyatakan atau mengakui yang sesungguhnya. Sedangkan berkata bersaksi berasal dari kata saksi menurut bahasa asli Alkitab, berasal dari kata martus atau martur. Berarti seseorang yang menyatakan apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia dengar atau ketahui. Jadi yang pertama bersaksi berarti menceritakan atas apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami secara pribadi. Artinya menyaksikan kepada orang banyak apa yang Yesus perbuat terhadap diri kita sehingga kita mengenal keselamatan. Menyaksikan karya dan kasih Kristus adalah hal yang layak dan penting diceritakan kepada semua orang, khususnya mereka yang belum mengenal dan menerima keselamatan. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka panggilan untuknya adalah bersaksi bagi Kristus. Setiap orang percaya harus mengetahui tugas ini. Namun seringkali kita temukan masih banyak orang percaya
yang masih takut untuk bersaksi. Mengapa takut bersaksi? Apabila kita pergi ke pengadilan, jika ada seseorang saksi yang takut bersaksi, maka kemungkinan besar bahwa kesaksiannya itu bohong atau tidak benar atau omong kosong. Kemungkinan lain adalah saksi tersebut sedang diintimidasi, ditekan, diancam dan sebagainya, sehingga dia takut bersaksi. Saudara, mengapa orang takut bersaksi? Ada survei yang mengatakan 4 dari 5 orang yang mau memberitakan Injil yakin tidak dapat melaksanakan tugas. 1 dari 3 orang merasa tidak dapat menjawab pertanyaan. 3 dari 10 orang merasa takut karena orang yang akan dihubungi akan marah bila kabar keselamatan itu disampaikan kepadanya. 95 orang Kristen belum pernah bersaksi. Inilah survei mengapa takut bersaksi. Saudara, kalau kita sedang percaya kepada Tuhan Yesus yang palsu, maka otomatis kita perlu takut. Tetapi apakah kita sedang percaya kepada juru selamat yang palsu? Tidak, bukan? Apakah kita sedang berada di bawah ancaman? Juga tidak. Lalu kenapa kita takut bersaksi? Biasanya di pengadilan seorang saksi dihadirkan, tugasnya untuk menceritakan dengan jujur dan benar apa yang dia ketahui. Dia tidak perlu membela diri, tidak perlu berdebat atau berusaha meyakinkan orang lain. Orang lain mau percaya atau tidak bukan masalah. Yang penting saksi tersebut telah menceritakan dengan jujur dan benar. Ketidakpercayaan seseorang tidak akan mengubah kebenaran menjadi salah atau keaslian menjadi palsu. Sedangkan untuk membela ada tugas orang lain yang kita sebut sebagai pengacara atau pembela. Orang ini dibekali dengan berbagai ilmu dan ahli untuk membela kliennya. Jadi jelas sekali bersaksi cukup gampang, bukan? Menceritakan kebenaran. Tidak perlu berdebat. Bersaksi bukan menceritakan tentang diri kita, tetapi memberitahukan kepada orang lain tentang pribadi Tuhan Yesus, bahwa ada seorang juru selamat yang hidup. Ingat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 40, ketika Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya pada hari Pentakosta, orang-orang percaya mempunyai keberanian ilahi untuk menyaksikan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka berani untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus yang tadinya pengecut, pernah menyangkal Tuhan Yesus, kini tampil beda karena Roh Kudus. Sebagai akibat dari khotbah yang diurapi oleh Roh Kudus, Petrus bersaksi menghasilkan kira-kira 3.000 petobat baru. Kuasa Roh Kudus bersaksi bersama dengan Petrus. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya, kalau kita diminta menjadi saksi Kristus, artinya kita harus menceritakan dengan jujur dan benar apa saja yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Memang saya tahu untuk memulai tidak gampang. Apalagi kadang kita harus menghadapi mereka yang keras kepala, tegar tengkuk, sehingga mereka menutup telinga ketika kita bersaksi kepada mereka. Itu sebabnya kita perlu mencari celah dan kesempatan percakapan yang tepat, sehingga dengan mulus menceritakan kesaksian itu. Kita juga memerlukan adanya cara dan teknik yang memancing
agar pintu hati orang boleh terbuka mendengarkan kesaksian kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada satu cerita dalam sebuah majalah bulanan Moody, diceritakan tentang seorang bernama Peter Stem. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bersaksi bagi Kristus. Pada suatu hari dia masuk ke dalam sebuah lift. Dalam lift itu Peter Stem hanya berdua dengan wanita petugas lift itu. Peter Stem berkata kepada petugas lift itu, "Kiranya perjalanan Anda yang terakhir di dalam hidup ini adalah naik, yaitu menuju ke surga, bukan turun menuju ke neraka." Petugas lift ini kaget mendengar perkataan Peter Stem. Lalu Peter Stem hanya memberikan senyuman manis. Kemudian Peter Stem berkata, "Sekarang saya berumur 70 tahun dan tidak lama lagi saya akan bertemu dengan juru selamat saya, yaitu Yesus Kristus. Saya harap saya akan bertemu dengan Anda nanti di sana." Inilah kesaksian yang diberikan oleh Peter Stem dengan begitu berani sekali. Kesaksian yang singkat namun sangat menyentuh hati seseorang. Saya pikir kita juga dapat melakukannya. Di saat kita bersaksi mengenai Yesus kepada orang lain, Roh Kudus akan menolong setiap kita. Kuasa Roh Kudus adalah sangat unik, sehingga tampaknya kita tidak akan mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Roh Kudus itu jauh melampaui bakat alami dan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dari lembaga pendidikan manapun juga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu kuasa itu dinyatakan. Dicatat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat. Yang kedua, artinya bersaksi menyangkut seluruh kehidupan kita. Bersaksi merupakan totalitas seluruh hidup kita melalui perkataan dan juga perbuatan. Hal ini tidak hanya mencakup kata-kata atau tingkah laku, tetapi juga pekerjaan dan sikap kita terhadap orang lain. Bahkan juga termasuk di dalamnya konsep dan nilai-nilai kehidupan. Contoh praktis, menolong sesama kita, bermurah hati, memaafkan orang lain, memberi senyuman yang tulus, kata-kata yang menghibur dan memuji, dan lain-lain sebagainya. Semua ini merupakan kesaksian hidup dari pengikut Kristus yang dilakukan dengan aktif, bukan dengan pasif. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 pasal 2 ayat 41 sampai 47, di mana jemaat mula-mula mereka bersaksi dengan seluruh kehidupan mereka. Mereka bermurah hati, mereka menjual hak miliknya untuk berbagi-bagi sesamanya. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Mereka bersatu, bersekutu bersama-sama memuji Tuhan. Mereka tidak iri satu dengan yang lain. Lewat hidup mereka dikatakan ayat 47, mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Luar biasa sekali Roh Kudus bekerja melalui kesaksian hidup mereka. Saudara, di sebuah pegunungan yang sunyi terdapat sebuah biara. Pada suatu hari, guru di biara itu mengajak seorang muridnya untuk bersaksi. Hari ini saya akan mengajak kamu bersaksi di desa. Begitu mendengar ajakan gurunya, sang murid ini begitu gembira, karena ini saatnya untuk melihat dunia luar dan mempraktekkan ilmunya. Saat tiba di desa,
Gurunya hanya menyapa ramah setiap penduduk yang dijumpai. Sapaan tersebut membuat para penduduk begitu gembira dan mereka membalas dengan sukacita. Sepanjang hari guru dan muridnya berkeliling di desa dan sang guru menebarkan sapaannya. Ketika malam tiba, sang guru mengajak muridnya kembali ke biara. Melihat itu muridnya menjadi heran dan berkata kepada gurunya, "Bukankah tadi guru mengajak saya untuk bersaksi? Tapi mengapa kita sekarang harus pulang ke biara?" Tanya murid itu, tidak mengerti. Lalu gurunya menjawab, "Muridku, sepanjang hari aku telah bersaksi." Muridnya terheran-heran, "Kapan guru bersaksi? Bukankah sehari ini kita hanya berkeliling desa dan tidak melakukan apa-apa?" Lalu gurunya berkata, "Aku bersaksi saat aku menyapa orang lain dengan penuh keramahan serta memberikan sukacita kepada penduduk yang kita jumpai." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita dapat bersaksi melalui sikap hidup kita yang ramah kepada sesama, memberi sukacita serta kedamaian, bukan permusuhan. Jangan memberi sikap yang jelek atau buruk. Sudah ada seorang bapak ingin mencari seorang pembantu. Setelah dia temukan pembantu itu, bapak ini berkata kepada pembantu, "Kalau kamu mau bekerja di sini, maka kamu harus jujur, tidak boleh bohong." Kemudian pembantu itu berkata, "Baik Pak, saya akan jujur." Pada malam harinya, si majikan meletakkan uang 100.000 di bawah karpet. Dia ingin menguji pembantunya yang baru itu, apakah benar-benar dia jujur. Besok paginya pembantu bangun, lalu dia menyapu membersihkan semua ruangan, termasuk di bawah karpet. Waktu dia mengangkat karpet itu, dia melihat ada uang 100.000. Lalu dia berpikir, ini uang siapa? Pembantu ini tidak mengambil uang itu. Dia tetap menaruh uang itu di bawah karpet setelah dia menyapu. Dan dia menambahkan uangnya 50.000 di bawah karpet itu. Kemudian pada waktu malam hari, semua orang sudah tidur. Bapak si majikan ini, dia pergi ke ruangan tamu. Dan dia ingin melihat apakah masih ada uang 100.000 di bawah karpet itu. Pada waktu dia sampai di ruangan, dia membuka, mengangkat karpet itu. Dan ternyata di bawah karpet itu tidak hilang uang 100.000 itu. Malah bertambah menjadi 150.000. Bapak ini juga berpikir, siapa punya uang siapa 50.000 ini? Lalu bapak ini mengambil uang itu. Dan besok paginya pembantu ini membersihkan semua ruangan lagi. Dan pembantu mengangkat karpet itu, ternyata uangnya tidak ada. Lalu dia pergi bertemu dengan sang majikan. Lalu dia berkata, "Pak, saya mau keluar bekerja di tempat ini. Saya tidak mau lagi bekerja. Kenapa kamu mau berhenti?" Pembantu itu berkata, "Sebenarnya saya kerja di tempat ini. Saya ingin belajar tentang ajaran Kristen. Dan saya mau jadi orang Kristen. Tetapi karena Bapak sudah mengecewakan saya, Bapak suruh saya jujur. Tetapi Bapak sendiri tidak jujur. Jadi saya mau pindah kerja di depan rumah ini." Setelah bapak si majikan ini mendengar, dan akhirnya dia menyesal atas perbuatannya, karena dia tidak bisa menjadi saksi bagi pembantu itu. Bersaksi
melalui perbuatan seringkali berbicara jauh lebih keras daripada perkataan kita. Oleh karena itu kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai role model bagi orang lain. Bukan saja bagi sesama orang percaya, tetapi terlebih lagi adalah bagi orang yang tidak percaya dan belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Seorang yang bernama William Barclay, seorang penafsir Alkitab, menceritakan bahwa ketika H.M. Stanley menemukan David Livingstone di Amerika Tengah, Afrika Tengah, dan dia tinggal bersamanya untuk beberapa waktu, dia berkata, "Jika saja saya tinggal bersamanya lebih lama lagi, saya tidak perlu didorong untuk menjadi Kristen, walaupun dia tidak pernah berbicara tentang itu kepada saya." Itu berarti kehidupan David Livingstone benar-benar telah menjadi saksi Kristus yang menarik bagi H.M. Stanley. Ya, ingat bahwa melalui hidup dan perbuatan seorang saksi, namun Tuhan, nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Mari saudara jadikan bersaksi itu sebagai gaya hidup kita setiap hari. Yang kedua, mengapa bersaksi itu harus dilakukan? Saudara, sebelum kita akan melakukan sesuatu, pasti kita memikirkan apa alasan dan tujuan kita melakukan itu. Kalau tidak penting untuk dilakukan, berarti itu hanya membuang waktu dan tenaga. Tapi kalau itu penting, maka harus dilakukan karena bermanfaat di kemudian hari. Sama halnya dengan kita saat ini. Mengapa sih kita harus bersaksi kepada orang lain? Karena yang pertama, bersaksi itu mandat dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam konteks kekristenan, bersaksi merupakan salah satu panggilan utama orang Kristen yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada momen paling akhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus 2 kali mengulangi mandat atau perintah untuk bersaksi. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 8. Yang kita sudah baca tadi. Ketika Tuhan memberikan mandat ini, murid-muridnya yang pertama adalah bagian dari masyarakat Palestina yang pada masa itu sedang menghadapi krisis dan kemiskinan yang luar biasa. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itulah Tuhan justru menganugerahkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan tidak berjanji untuk memulihkan bangsa Israel dulu, baru kemudian mereka mampu menjadi saksinya. Bahkan kerinduan, doa dan pengharapan mereka untuk pemulihan dan kemerdekaan bangsanya baru dijawab pada tahun 1947 ketika Israel merdeka sebagai satu negara. Itu berarti lebih dari 1900 tahun kemudian. Disinilah titik tolak kesaksian para rasul yang dimulai dari krisis ekonomi dan politik. Bersaksi dimulai bukan dengan menunggu sampai gereja menjadi besar dahulu, mapan dan anggotanya banyak, tetapi dari situasi kemiskinan dan krisis. Di tengah-tengah situasi krisis saat inilah, maka kita harus bersaksi untuk memulihkan keadaan orang-orang yang di luar Kristus, agar mereka diubahkan
dan berbalik atau bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tunggu gereja besar dulu baru kita mau bersaksi. Kalau kita melihat jemaat mula-mula hanya persekutuan kecil yang terdiri dari beberapa orang saja, yaitu para murid dan anggota keluarga Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14 dicatat di situ. Sesungguhnya dasar pelaksanaan bersaksi bukanlah uang, bukan kekuasaan atau kemapanan, tetapi amanat agung Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus untuk dunia ini. Saudara yang kekasih, seorang pendeta bernama Greg Grushel, dia pernah berkata di TV Amerika. Dia berkata demikian, Yesus tidak pernah meminta kita untuk hanya duduk di sudut lapangan dan menyoraki apa yang sedang dia kerjakan. Artinya kalau kita itu pengikut Kristus dan dipanggil untuk bersaksi kepada orang lain, kita jangan hanya diam dan duduk manis melihat apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus mandatkan dan teladankan. Tetapi kita ikuti dan lakukan apa yang dia mandatkan. Itu baru namanya pengikut yang sejati. Saudara, kalau kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung Tuhan Yesus, di sana dikatakan jadikan semua bangsa muridku. Frase ini dalam bahasa aslinya adalah satu-satunya kata perintah. Perintah ini mengandung implikasi penginjilan, karena sebelum seseorang dimuridkan, dia harus terlebih dahulu diselamatkan melalui mendengar akan Injil Kristus. Sedangkan kata pergilah, baptislah, dan ajarlah ini merupakan kata kerja. Hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menjadi murid. Kemudian istilah segala bangsa dalam bahasa aslinya di situ mengatakan pantata etna. Frase tersebut menunjuk kepada segala suku atau etnis bangsa. Bukan hanya beberapa suku bangsa atau sebagian suku bangsa, tetapi semua suku bangsa. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi segala suku bangsa yang ada di dunia ini. Wilayah geografis untuk bersaksi bagi Tuhan adalah di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Bersaksi haruslah menerobos keluar, mencapai semua tempat dimanapun Injil dapat diberitakan. Dan ini dilakukan pada waktu Roh Kudus turun atas kamu. Tidak ada tempat yang terlalu sulit yang tidak dapat dijangkau oleh Injil, karena Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Dan kata dan yang dipakai di sini memakai kata kai dalam bahasa aslinya, yang artinya sekaligus. Menyaksikan Yesus bukan berarti hanya di Yerusalem, lalu setelah semua Yerusalem diinjili baru ke seluruh Yudea, setelah pekerjaan beres baru ke Samaria dan seterusnya. Bukan begitu, saudara. Pelayanan kesaksian yang harus dilakukan di Yerusalem, sekaligus di seluruh Yudea, sekaligus di Samaria, dan sekaligus sampai ke ujung bumi. Amanat agung ini tidak pernah diubah atau diralat oleh Tuhan Yesus. Jadi sekalipun kita memiliki tugas yang begitu berat dan sangat sibuk di Yerusalem kita tidak boleh merasa bahwa pelayanan kita di Yerusalem ini paling penting dari yang lain. Perintah Tuhan Yesus itu meminta kita pergi, dengan demikian kita didorong untuk keluar, bukan hanya tunggu di dalam. Pergi juga berarti kita harus keluar dari gereja dan menjadi saksi. Di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Baik itu di rumah kita, di kantor, di sekolah, di tempat kerja kita, di mana saja kita berada. Saudara, dalam satu buku, Dinamika
dalam pimpinan Roh Kudus yang ditulis oleh pendeta Stephen Tong mengatakan, pada saat seseorang bersaksi, baik seorang hamba Tuhan, orang Kristen, sungguh-sungguh bersaksi bagi Injil Kristus, Roh Kudus bisa bersaksi bersama-sama dengan dia. Tetapi mungkin juga Roh Kudus tidak mau turut bersaksi bersama seseorang. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Kuncinya adalah satu, yaitu taat. Jika seseorang bersaksi mengabarkan Injil, mempunyai jiwa yang betul-betul taat kepada Tuhan Allah, tidak mungkin Roh Kudus tidak bersaksi bersama dengan dia. Kita yang melayani Tuhan akan celaka sekali jika kita hanya bekerja keras banting tulang tetapi Tuhan tidak menyertai. Kalau Tuhan tidak menyertai, pendeta yang paling hebat sekalipun akan menjadi nol hasilnya. Kalau Tuhan menyertai, anak kecil pun bisa memiliki kuasa yang besar dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan saudara bangga karena berbagai gelar yang saudara miliki atau banyak karunia yang saudara punya. Kita harus senantiasa mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita cukup jujur dan taat kepada Tuhan pada saat kita bersaksi bagi Tuhan? Jika kita sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus, tidak mungkin Roh Kudus membiarkan kita bersaksi sendiri. Karena tugas bersaksi juga adalah tugas Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Karena bersaksi itu juga adalah sebagai hak istimewa. Bersaksi merupakan sesuatu yang unik di dalam kekristenan karena ini merupakan sebuah perintah sekaligus hak istimewa yang dipercayakan Allah kepada gerejanya, kepada orang-orang yang telah mengecap anugerah keselamatan. Kristus yang disaksikan di dalam Injil adalah satu-satunya jalan di mana manusia dapat diselamatkan. Ini membuat Injil Kristus menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dibutuhkan semua orang. Sebelum gereja mula-mula terbentuk, Allah Tritunggal telah terlebih dahulu memberikan teladan di dalam bersaksi, menunjukkan langsung pada Kristus sebagai penggenapan daripada rencana keselamatan. Allah Bapa bersaksi tentang Kristus pada waktu pembaptisan di Sungai Yordan dan juga pada waktu transfigurasi di atas gunung. Allah Anak bersaksi tentang dirinya sendiri dalam pelayanannya di dunia. Dan Allah Roh Kudus memenuhi Petrus untuk bersaksi di hari Pentakosta dan bekerja di hati setiap orang yang mendengar Injil sampai saat ini. Bukankah ini satu privilege, satu hak istimewa jika saudara dan saya dipercaya untuk meneruskan bersaksi mengabarkan Injil yang dimulai dari Allah sendiri? Maka dari itu mari kita tetap semangat untuk bersaksi bagi Tuhan. Supaya orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dibawa datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Api Roh Suci. Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi nama-Mu, api Roh Suci bakar hatiku. Mari bersama-sama kita sejenak introspeksi diri kita. Sejauh mana kita giat bersaksi bagi Kristus? Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ambil keputusan, jangan menjadi anggota gereja yang hanya puas datang, duduk
diam dengar khotbah lalu pulang. Tetapi terlibatlah di dalam pelayanan, pergi menjadi saksi Kristus. Setelah kita mendapatkan perintah dan hak istimewa dari Tuhan, apakah kita mau setia menjadi saksi Tuhan? Apakah melalui perkataan dan perbuatan kita orang dibawa untuk mengenal Kristus atau menjauh dari Kristus? Mari kita datang minta pengampunan dari Tuhan. Jikalau selama ini kita masih lalai untuk bersaksi bagi Dia, biarlah kiranya Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita memberikan kuasa kepada kita dengan sungguh-sungguh, membakar semangat kita untuk bersaksi, memberitakan Injil Kristus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari sekali lagi kita bersama-sama memuji Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang terus berbicara dan menyadarkan kami bahwa betapa pentingnya kami sebagai anak-anak Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami lalai untuk bersaksi bagi Tuhan. Ada begitu banyak orang yang masih berjalan di dalam kegelapan. Kami belum menjangkau mereka. Tuhan, tolong kami, bakar semangat kami untuk kami boleh menjangkau mereka, untuk senantiasa bawa datang kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami masing-masing sebagai jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mau taat akan perintah Tuhan. Kami mau setia bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun suara hamba-Mu telah berhenti, biarlah suara Roh Kudus Tuhan terus berbicara, terus menyadarkan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saja kami berada dan kapanpun saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah itu boleh menguatkan setiap kita. Dan mari kita terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita bersyukur juga karena diberikan waktu untuk memberikan korban syukur kita melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, ataupun dapat mengumpulkan persembahan dan membawanya kepada Bendahara Gereja Ibu Indriani atau Saudari Fitri. Mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu, bait pertama dan yang ketiga. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap kasih hidupmu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu.
hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada saat ini. Biarlah itu boleh menguatkan setiap kami, boleh semakin meneguhkan iman kami, dan setiap kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada kesempatan ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Biarlah apa yang sudah kami berikan ya Tuhan, boleh menjadi persembahan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone ini ya Tuhan. Dan saat ini kami juga membawa doa kami kepadamu. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan setiap hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus menopang, berikan kekuatan, berikan hikmat sehingga bisa menjalankan tugas pelayanan di tempat ini bersama dengan para majelis maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan buat setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemik virus corona yang menimpa dan terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa biarlah iman setiap jemaat Tuhan boleh tetap tumbuh, boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan setiap mereka. Biarlah apapun yang menjadi pekerjaan mereka, biarlah Tuhan menolong agar supaya mereka dapat mengelola setiap pekerjaan mereka dengan baik ya Tuhan, dan mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Juga setiap pergumulan, persoalan dari setiap jemaat Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan mampukan mereka selalu untuk menjalani kehidupan mereka, untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian, doksologi, dan doa berkat akan dipimpin oleh Evangelis Heni Pujiastuti. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang telah saudara dengar dan pelajari hari ini, pulanglah dan lakukanlah di dalam hidupmu hari lepas hari. Kiranya kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, karya penebusan yang sempurna dan total dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menolong saudara-saudara untuk senantiasa giat bersaksi bagi Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Kiranya Tuhan memberkati.